Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal Incoterm 2020. Ini ada isu yang penting untuk kita kemudian bahas karena dalam transaksi perdagangan internasional ini sangat banyak bersentuhan dan banyak pihak yang kemudian harus memahami ini. Tidak hanya akademisi, tapi juga pelaku bisnis perlu untuk mengetahui ini. Saya tidak sendiri, ada Pak Dr. Ardiansyah. Kita ketemu lagi. Pak Dokter, ini soal Incoterm 2020 ya. Mungkin perlu juga banyak tahu teman-teman di sini soal sebelumnya ada Incoterm berapa sih dan apa bedanya? Lalu seberapa penting sih kita belajar soal Incoterm dalam praktek bisnis? Baik, Incoterm itu merupakan sebuah produk hukum lah ya, bisa dikatakan produk hukum yang dikeluarkan oleh ICC ya, Prof. International Chambers of Commerce ya, yang dikeluarkan setiap 10 tahun sekali. Jadi yang terakhir itu tahun 2010. Jadi sekarang yang versi yang terbaru tahun 2020. Jadi nanti pada tahun 2030 akan ada lagi Incoterm gitu, Prof. Iya. Jadi memang sebagai produk dari ICC, tentunya ICC itu kan kamar dagangnya internasional gitu ya. Dapat kita, ini menurut hemat saya ya, mungkin nanti Prof bisa menambahkan lagi, menurut hemat saya itu tentunya berlaku dalam ranah hukum bisnis ya, atau hukum perdata internasional. Di situ mengatur setidaknya 3 hal ya, yaitu aspek tanggung jawab masing-masing pihak ya, pembeli dan penjual. Kemudian juga aspek resiko ya, resiko yang harus ditanggung oleh batas-batas resiko yang harus ditanggung oleh kedua pihak, dan yang ketiga tentunya terkait dengan biaya ya, cost yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Jadi kalau kita lihat ada 11 ya, ada 3 huruf kan, ada 3 huruf yang menjelaskan tentang 3 hal tadi ya kan, dan itu memberikan sebuah kepastian, sebenarnya tujuannya untuk memberikan sebuah kepastian bagi pelaku bisnis tadi ya, akan 3 hal itu, tanggung jawabnya di mana, pembiayaannya, biaya-biaya yang harus ditanggung seperti apa ya, termasuk resiko yang ditanggung gitu, Prof. Ya. Jadi artinya faktor untuk memastikan ya berapa besar tanggung jawab yang dimiliki oleh seller dan buyer. Betul. Itu menjadi penting. Betul. Nah, bagaimana kalau kemudian pelaku bisnis itu tidak merujuk pada Incoterm 2020? Apa konsekuensi hukumnya? Itu memang yang banyak ditanyakan ya, Prof ya. Apakah bagaimana ketika menggunakan atau merujuk kepada Incoterm yang lama gitu ya. Tentunya ya dari segi, karena ini merupakan suatu bidang hukum perdata internasional ya, kita tidak bisa mengatakan ini sah atau tidak sah gitu ya. Kalau dari segi, ini menurut hemat saya, Prof ya, itu tetap berlaku ya kontraknya itu, tapi memang nanti akan timbul resiko-resiko ya, berupa misalnya adanya ketidaksepakatan gitu ya, adanya mungkin one prestasi ya, karena tidak jelasnya tadi 3 hal tadi, tanggung jawab, resiko, dan biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau satu kontrak mengacu kepada Incoterm yang tidak terupdate gitu ya. Tapi kalau secara perjanjian itu tetap diakui sebagai perjanjian yang sah, tapi kemudian ya tadi itu ya akan cenderung menimbulkan yang dapat saya katakan sebagai perselisihan ya, sebagai perselisihan. Dan juga ada konsekuensi, dia tidak applicable kontrak tersebut untuk mendapatkan sejumlah fasilitas-fasilitas yang harusnya bisa didapatkan. Misalnya pembiayaan gitu kan, misalnya ketika dia membuka asuransi, membuka LC, ya pasti pihak perbankan atau pihak asuransi mengharuskan kontrak ya kan, dengan isi yang sudah terupdate berdasarkan Incoterm terbaru ya. Termasuk juga di sisi kami sebagai kepabeanan, ketika kami mendapati kontrak, misalnya kontrak barang impor diajukan ke kami untuk izin impor gitu ya, pengeluaran barang dari kawasan pabean ke dalam negeri, kami akan lihat kontraknya. Ternyata kontraknya itu mencantumkan Incoterm
yang asing ya atau yang tidak update ya. Misalnya ada istilah Franco gudang gitu ya. Franco gudang pembeli. Wah, apa ini? Kan ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan, ketidakpahaman dari kami juga. Akhirnya karena istilah tersebut kami rasa asing atau kami anggap tidak jelas, karena tidak mengacu kepada dokumen hukum ICC yang terbaru, maka ini akan berpotensi dilakukan koreksi. Koreksi ini dari segi pepungutannya, misalnya kalau di bea cukai itu dia dianggap misalnya asuransinya belum tercover gitu kan. Padahal untuk kepabeanan, untuk nilai yang diberitahukan untuk menghitung biaya masuk dan pajak dalam rangka impor harus memasukkan unsur insurance dan unsur freight. Tapi ini istilahnya Franco gudang gitu ya. Padahal Franco gudang itu Franco gudang penjual misalnya, itu harusnya kan sudah mengcover seluruh biaya. Tapi karena ini tadi tidak meragukan ya di sisi apa tadi incotermnya, akhirnya kami anggap dia masih belum ada asuransinya karena tidak jelas kan. Contohnya bea cukai kan mengambil tindakan yang paling mengamankan penerimaan negara, ya, sehingga asuransinya kita tambahkan sendiri, ya istilahnya di adjust dengan nilai 0,5% dari nilai FOB-nya. Freight-nya juga gitu. Ini sudah ada freight-nya belum ya? Kalau seandainya dia cantumkan Incoterm yang sesuai dengan yang terbaru yang tahun 2020 CIF itu kan jelas sudah ada freight-nya, sudah ada insurannya. Tapi kalau belum tidak dicantumkan seperti itu, akhirnya bea cukai ya termasuk juga instansi-instansi yang lain, pajak juga ya akan menganggap ini belum tercover freight-nya. Nah, akhirnya kita tambahkan nilai freight ya. Kalau di bea cukai itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang nilai pabean ya, PMK 160 ya tahun 2010, yang terakhir sudah diganti dengan PMK 144 tahun 2022 ini baru keluar. Itu tergantung dari wilayahnya, wilayah impornya. Kalau dia impornya dari negara Cina atau di luar ASEAN, dia dikenakan biaya dianggap nilai freight-nya 10% dari FOB. Kalau dia dari ASEAN 5% dari FOB. Kalau dia dari luar Asia, dia dikenakan 15% freight dari FOB. Itu kan anggapan gitu ya. Padahal belum tentu importir itu bayar freight. Jangan-jangan emang freight-nya ditanggung oleh pihak penjual. Nah, yang menjadi permasalahan ketika nilai-nilai tersebut ditambahkan oleh bea cukai, tidak hanya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang akan naik, tapi juga ada denda. Nah, ini yang paling harus dikhawatirkan, denda ya. Memang nilai denda ini kan kalau di kepabeanan juga menjadi momok gitu, karena dendanya cukup besar sekali. Iya, ini memang ya undang-undangnya masih berbicara seperti itu gitu, karena memang memandang bahwa denda itu kan untuk memberikan efek jerak gitu ya. Di denda di kepabeanan itu bisa sampai 1000%. Iya, benar. Tapi memang kalau untuk kesalahan freight dan asuransi jarang yang sampai 1000%, karena untuk mencapai 1000% itu hanya kesalahan yang kaitannya dengan murni penyelundupan lah ya. Misalnya sama sekali tidak memberitahukan barang ya, atau atau ada barang lain di dalam shipmentnya itu baru kena 1000%. Atau dia memberitahukan harga yang sangat rendah sekali ya, yang range dengan harga normalnya itu bisa sampai berapa persen lah gitu ya, bisa range-nya sampai 10%, 20%, 30% ya, sehingga nanti total pungutan negaranya menjadi sangat kurang gitu ya. Nah, itu nanti itu istilahnya denda berjenjang ya, denda berjenjang. Ada nggak yang kira-kira dendanya tidak dibayarkan? Ada. Misalnya dia udah kena nih denda dari negara, tapi dia mangkir nih, nggak mau bayar. Nah, itu kan nanti akan berlaku yang namanya penagihan gitu ya, penagihan. Sama dengan di pajak juga gitu, Bro. Kalau pajak termasuk bea masuk juga tidak dibayar, maka akan berlaku penagihan. Penagihan ini akan jalan terus. Bunganya ada? Bunganya ada, ya. Dan kalau masih tidak dibayar, akan berlanjut sampai dengan pemblokiran ya. Pemblokiran kegiatan ekspor impor kalau dia importir atau eksportir. Masih juga tidak dibayar, akan berlanjut lagi ke penyitaan aset-asetnya untuk membayar utang bea masuk. Sama dengan di pajak juga begitu. Masih tidak dibayar juga, nanti bisa sampai ke giseling ya. Giseling ini penyanderaan ya. Jadi
tempatkan di suatu tempat tertutup, ya biasanya tuh di rumah tahanan ya, atau di di kantor yang disamakan dengan rumah tahanan gitu. Jadi kurungan badan ada juga ya? Sebenarnya bukan kurungan ya, penyanderaan ya. Penyanderaan. Kalau dikatakan kurungan kurang tepat juga. Tapi kalau penyanderaan tapi nggak dapat duitnya juga sama aja bohong ya buat negara. Penyanderaan di undang-undang pajak, termasuk undang-undang kepabeanan, itu tidak menghapus denda. Utang. Itu utangnya itu ya. Bunga-bunganya segala. Bunga-bunganya tetap tidak hapus. Jadi tujuannya hanya untuk memberikan rasa takut aja ya, hanya untuk deterrent effect aja kepada wajib pajak ataupun wajib biaya masuk tadi. Tapi ketika penyanderaan dia jadi nggak bisa aktivitas ya, nggak bisa dapetin uang. Itu dilematis juga ya. Betul. Dan ini yang sebenarnya bisa melakukan upaya hukum ya, Pak. Ini kadang-kadang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk juga para lawyer ya, gunakanlah upaya hukum gitu ya. Ini kadang-kadang ketika mendapatkan rekeningnya diblokir ya dari kliennya, ini rame di medsos gitu ya, rame di medsos membangun opini bea cukai sewenang-wenang ya, bea cukai arogan, padahal hanya menjalankan tugas undang-undang. Silakan diuji tindakan bea cukai itu di upaya hukum gitu ya, bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Itu diatur di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 37 ya. Apabila pihak ketiga, ini pihak ketiga, kadang-kadang kan memang utang pajak ini tidak berhenti di wajib pajaknya saja. Termasuk ketika si perusahaan itu sudah pilot, itu rekening dari direkturnya, rekening dari komisarisnya, itu masih bisa diblokir. Kenapa? Karena utang pajak itu tanggung jawabnya, penanggungnya itu tidak hanya kepada wajib pajak dalam hal ini kalau badan atau perusahaan, tetapi juga kepada wakilnya. Dalam hal dia badan hukum, wakilnya adalah pengurus. Bahkan yang menjadi sebuah pertanyaan besar yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, kok bisa ke komisaris? Bahkan bisa ke orang yang namanya tidak ada di akte, bukan komisaris, bukan direktur, pengurus, bukan direksi. Bisa kena blokir juga. Ternyata itu yang disebut dengan perluasan ya, perluasan definisi dari penanggung pajak. Jadi di pasal 32 KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan ayat 4 dikatakan bisa lepas dari jerat pajak selama bisa dibuktikan dia orang tersebut sama sekali tidak terkait dengan utang pajak tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya dia walaupun namanya tidak tercantum di akte perusahaan, tapi dia kedapatan bisa menentukan kebijakan di perusahaan, misalnya mengeluarkan cek ya, atau memerintahkan pembayaran, menentukan pilihan-pilihan aksi-aksi perusahaan. Nah, dia dianggap sebagai pihak yang terkait dengan utang pajak, sehingga diblokirlah rekeningnya, nanti ujung-ujungnya pemindah bukuan ke kas negara. Oh, jadi blokir kemudian uangnya dipindahkan ke kas negara. Oh gitu. Tapi memang fungsinya untuk kalau ternyata nggak cukup jumlahnya gimana? Nah, memang nanti kalau sudah dicari-cari juga nggak ada, ya kan, perusahaannya juga udah pilot, direksinya juga udah nggak ada, orang yang terkait dengan utang itu juga sudah, nanti bisa dilakukan penghapusan. Oh gitu. Penghapusan piutang negara. Oh. Tapi sesudah penagihannya benar-benar dilakukan secara maksimal, Prof. Oh iya. Kalau penagihannya tidak dilakukan secara maksimal, nanti yang disalahkan petugasnya. Iya. Akan datang Ijen, datang BPK. Ini kenapa nih ada utang sekian miliar kok diam-diam aja? Nanti kan akan berbalik. Nah, makanya kami sarankan gunakan upaya hukum. Kalau sudah ada putusan pengadilan, misalnya putusan PN mengatakan, tindakan pemblokiran tidak sah, dan tindakan penyitaan tidak sah, kami akan lepaskan, akan kembalikan kepada pemiliknya. Tapi kadang-kadang tidak menggunakan upaya hukum, cuma rame di media, membuat opini-opini, ya. Gitu, Ini kok jadi berkembang? Iya benar. Ini teknisnya nih kan, turunan dari Incoterm. Intinya kalau Incoterm, kalau dari pandangan kami tentunya karena ini bersumber dari hukum, mengapa saya katakan hukum perdata, Prof? Karena Incoterm ini tidak pernah diratifikasi, ya kan? Beda dengan misalnya produk-produk WTO, ya, atau produk-produk FTA, ya,
Indonesia, karena dia murni bisnis to bisnis sebenarnya. Tapi kemudian menjadi seolah-olah mengikat ya seperti sebuah hukum publik. Karena ketika ada entitas bisnis tidak menggunakan Incoterm, akibatnya tadi itu yang saya katakan. Dari segi bisnis dia pasti akan mengalami delay ya, mengalami permasalahan ya, diskrepansi karena tadi itu ya ada data-data yang tidak matching gitu ya, atau data yang tidak jelas, data yang meragukan ya, berpotensi kepada keterlambatan pengiriman gitu ya. Itu dari segi bisnis, atau berpotensi pada perselisihan ya. Bisa juga berpotensi pada gagal bayar, wan prestasi. Dan dari segi pemerintah ya, terutama dari segi kepabeanan dan juga perpajakan ya, ketika Incoterm ini tidak diaplikasikan di dalam dokumen-dokumen bisnis, misalnya sales kontrak ya, termasuk juga order ya, performa invoice dan sebagainya ya, dia akan mengakibatkan tindakan koreksi ya, koreksi atas dokumen impor atau dokumen ekspor yang berakibat kepada bertambahnya nilai pembayaran kepada negara plus sanksi itu, bro. Ya, jadi artinya Incoterm 2020 ini sangat penting untuk diperhatikan para pelaku bisnis, karena itu akan berimplikasi terhadap proses bisnis yang kemudian berhubungan dengan banyak pihak. Bisa jadi tidak akan bisa dieksekusi karena mereka akan menginduk pada aturan terbaru. Harus kan dipelajari, itu memang tidak banyak saya lihat ya, pasal-pasalnya sekitar 10 pasal, tapi ini harus benar-benar kita apalin lah kalau saya lihat, kalau memang kita mau berbisnis secara internasional itu benar ya, kayak misalnya CIP ya, CIP dengan CIF, apa sih bedanya gitu kan? Ternyata kalau kita perjanjikan CIP ya, itu dia mempersyaratkan dokumen asuransi yang klausulnya berbeda dengan CIF. Nah ini harus kita benar-benar baca. Saya juga tidak hafal semuanya. Nah seperti itu ya. Atau ketika kita memilih X-Work misalnya, kan kita pikir X-Work itu hati-hati, ternyata X-Work pun bisa modifikasi gitu ya. Ada X-Work, walaupun ini tidak tercantum di Incoterm ya, tapi memang dimungkinkan para pihak itu memodifikasi. Misalnya X-Work export clearance gitu ya. X-Work itu kan suatu kondisi di mana si pembeli itu ya menanggung semuanya, atau si penjual itu sama sekali tidak punya resiko apa-apa. Jadi dia udah barang ambil sendiri. Pokoknya saya jual, you ambil sendiri di gudang saya, di rumah saya gitu, atau di pabrik saya. Nah, tapi itu bisa dimodifikasi, misalnya X-Work export clearance. Jadi selain si eksportir atau penjual ini meletakkan barangnya di gudangnya, dia juga tolong bertanggung jawab terhadap clearance ekspor di negaranya. Itu bisa seperti itu, Bro. Jadi itu yang benar-benar harus dipahami. Terutama tadi ya bedanya CIP dengan CIF ya. Itu saja sih ya. Kemudian ada DAT ya. Saya lihat juga ada DAT, delivery at terminal, yang dulu ada di 2010, sekarang kan di 2020 menjadi delivery DPU kalau nggak salah ya, DPU ya. Nah itu juga harus dilihat di 2020 ini lebih fleksibel. Artinya tidak harus penyerahan itu di suatu terminal atau tempat multimoda transportasi berkumpul gitu ya, di terminal atau di pelabuhan gitu ya. Jadi bisa diberikan kelonggaran ya, termasuk masing-masing pihak itu menyerahkan di mana gitu. Gitu, Bro. Iya. Terus penyelesaian sengketa, kan ICC punya arbitrase. Dan kayak Pak Dokter juga punya pandangan bahwa kalau tidak memilih arbitrase di ICC juga mungkin dilakukan di pengadilan tempat transaksi masing-masing pihak. Ya, sepengetahuan saya teman-teman Prof bisa menambahkan gitu. Karena kan yang berlaku kan choice of law ya, choice of law. Selama di perjanjian itu mengacu ke Incoterm ya tentunya dia harus ikut, tapi harus dinyatakan di perjanjiannya itu, di sales kontraknya ya. Hal-hal mengenai sengketa mengacu kepada Incoterm 2020 termasuk tentunya ya harus kepada arbitrase. Tapi kan asas freedom of choice juga gitu kan, tidak memaksa harus ke satu arbitrase, ya bisa saja di kontrak itu kemudian memilih forum ataupun pengadilan yang lain gitu ya, misalnya
pengadilan lokal Indonesia misalnya, atau pengadilan Singapura ya, atau memilih arbitrase lain di luar ICC ya, misalnya arbitrase di Indonesia juga ada arbitrase Bani ya. Atau di Singapura juga ada arbitrase, saya kira seperti itu. Memang ini lebih ke hukum perdata tadi ya, perdata internasional kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, iya, jadi menarik nih. Jadi kita udah mulai paham tentang bagaimana kemudian Incoterm 2020 itu dikelola ya, dan kemudian bagaimana ketika ada sengketa yang timbul, gimana kemudian kita merespon dan menyelesaikan itu semua sampai ke persoalan teknis yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih, sampai ketemu di Ruang Zaki berikutnya.